Mengucapkan terima kasih serta kepada panitia dan pengurus dan Dewan Pembina atau anggotanya dari Dewan Pembina sebagai izin tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang penting. Kemudian juga berbawas dari Masjid Al-Madini dan ada hadir Ketua Masjid Al-Madini Pak Haji Diri Masa Yasin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini telah hadir dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita terima satu buah sertifikat untuk tanah wakaf pembangunan dan bukan khusus untuk Masjid Al-Muhajirin. Kami yang di dalam keimanan sebagaimana Nabi menjelaskan di akhir zaman banyak tatkala pagi hari dia seorang muslim, seorang mukmin, maka di sore hari banyak yang diantaranya orang kafir. Banyak diantaranya yang tadinya sore hari dia mukmin maka pagi hari menjadi kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, menguatkan di dalam agama kita, menguatkan di dalam semua elemen-elemen di dalam agama kita sehingga membuat turunnya ridha Allah dan bisa menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Maka peringatan Al-Isra Mi'raj ini diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang tak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Banyak masjid, banyak mushola, tapi kadang tidak bisa memperingati apa? Al-Isra wal Mi'raj. Mengenang Isra Mi'raj dia nggak tahu ceritanya seperti apa, dia nggak tahu. Seandainya tahu tapi dia sendiri tidak memberikan kepada orang lain, ikhwan rahimakumullah. Makanya banyak generasi sekarang nggak tahu cerita daripada Isra wal Mi'raj. Tahunya Isra Mi'raj cuma perjalanan aja, kemudian balik bawa oleh-oleh di antaranya sholat. Fa ikhwan rahimakumullah. Ini Allah berikan kepada kita satu nikmat sehingga kita bisa memperingati Isra Mi'raj dengan iman, taufik dan hidayah dari Allah. Bukan sekedar kemampuan kita, bukan sekedar usaha kita. Oh, karena pengurus masjidnya tidak. Oh, karena jamaahnya juga tidak. Tapi kebersamaan ini membuat turunnya rahmat Allah, ridha Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya kebahagiaan, baik yang mengurusnya, baik yang menjalankannya, baik yang mendoakannya, baik yang mensupportnya, semua satu persatu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah. Di dalam kitab Al-Dhikrayat wal Munasabah karangan Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu, di situ dijelaskan tentang pengertian atau definisi daripada Al-Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Bukan kata yang berbeda di dalam satu malam. Sebagian malam ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dijelaskan oleh qari, ya dibaca dalam ayat apa baca Allah taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka dijelaskan di sini subhanalladzi maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan. Allah maha sempurna, tidak ada kurangnya Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Enggak ada ngantuknya, enggak ada tidurnya, enggak ada lalainya, semuanya ya yang berhak di dalam segala macam kesempurnaan. Ini namanya alamun ala dzatil wajib al-wujud al-mustahil li jamil kamalat. Penamaan lafzul jalalah Allah adalah penamaan pada zat yang wajib keberadaannya, yang berhak dengan segala macam
kesempurnaan. Maka bukan Allah yang perlu dengan kita, tapi kita perlu Allah. Kita hadir acara seperti ini, kita mensukseskan, ada yang beramal soleh, ada yang mewakafkan hartanya, ada yang bersedekah, ada yang nyumbang. Banyak nyumbangnya mungkin cuma 1.000, 2.000, ya. Tapi komentarnya banyak. Nah, mungkin ada seperti itu, ikhwan rahimakumullah. Ini banyak, ada banyak komentar juga. Apalagi yang nyumbang, ikut komentar juga. Ini zaman sekarang, ikhwan rahimakumullah. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, nanti akhir zaman kathirun sa'iluhu qalilun mu'tuhu. Yang minta banyak, yang memberi sedikit. Ya. Yang minta banyak, keperluan itu banyak, yang memberi sedikit. Ya, sudah memberi 2.000, ingat lagi. Tahun kemarin nanti nyumbang 2.000. Ya, apalagi kalau ini 1 juta, 10 juta. Masya Allah. Ini ingat cara. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, semua catatan Allah SWT nggak bakal terlepas, nggak bakal kurang. Semua dicatat sama Allah SWT. Baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang kelihatan atau tidak kelihatan, baik yang ditulis oleh pengurus atau tidak, semuanya akan dibalas oleh Allah SWT. Faikhwan rahimahullah. Jadi di dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj, yaitu Dzikrayat wal Munasabah, Dzikrayat wal Munasabah, Nusul Isra wal Mi'raj, dijelaskan di dalam ayat tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat abdun ini ismun majmu'un min ar-ruh wal jasad. Penamaan pada roh dan jasad ini untuk menepis pendapat orang yang mengatakan Nabi ini yang Isra Mi'raj cuma rohnya aja. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Maka ditepis dengan kalimat bi 'abdihi. Karena abdun itu penamaan pada roh dan jasad, penggabungan roh dan jasad. Berarti menunjukkan bahwasanya Habibina Muhammad SAW ini naik baik perjalanan Isra maupun Mi'rajnya dalam keadaan roh dan jasadnya. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwasanya Nabi dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan terjaga. Maka dijelaskan di dalam ayat-ayat lainnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini menjelaskan bahwasanya Nabi dalam keadaan terjaga, tidak tertidur. Kalau sebuah mimpi ini bukan sesuatu yang ajaib. Kalau sebuah mimpi ini orang bisa juga yang lainnya. Tapi berhubung dalam keadaan terjaga roh serta jasadnya, maka ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Ini terkhusus buat Habibina Muhammad SAW. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian di dalam kitab Al-Dzikrayat wal Munasabah dijelaskan apa arti daripada Al-Isra dan apa arti daripada Al-Mi'raj. Ya. Al-Isra, pengertian atau definisi daripada Isra, yaitu rihlatun qudsiyatun ardiyatun bidayatuhal masjidil haram wa nihayatuhal masjidil aqsa. Ini kalau kita bagian sesinya baru Isra, belum Mi'raj ini. Ya, Isra dulu kita jelaskan, nanti di situ baru Mi'raj. Yaitu satu perjalanan, bepergian, jalan-jalan. Ya, yang ibu-ibu suka kalau dia jalan-jalan sama suaminya atau bapaknya. Ya Pak, sekali-sekali ajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang baik. Ya, tempat-tempat majelis, ajak ke masjid. Ya, kenalkan majelis taklim. Ini ngajak kita jalan, bukan ke mall aja jalannya. Ya, ini rihlatun, satu perjalanan. Tapi bukan sekedar jalan-jalan. Qudsiyatun, yang suci, perjalanan ibadah. Tampak jelas di sini. Nabi diperlihatkan bagaimana keadaan dunia dan sekitarnya. Nabi diperlihatkan bagaimana alam-alam malakut. Ini 3 alam dalam satu waktu tembus. Ada alam nasut, alam malakut, dan alam lahut. Ya, alam nasut, nasutnya alam dunia. Alam malakut, alam apa? Malaikat, dan alam lahut terus
Ini satu malam 3 alam tembus. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, satu perjalanan rihlatul qudsiyatul ardiyah, yaitu yang berada di bumi. Bidayah Tuhan Masjidil Haram dimulai dari Masjidil Haram, wa Tuhan Masjidil Aqsa, dan sampai di penghujungnya adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini dijelaskan. Maka diambil dari cutikan ayat tadi, alladzi, atau penggalan ayat tadi, alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Alladzi barakna haula, di perjalanan tersebut kami berkahi, ditunjukkan daripada kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami. Maka tahun tersebut kata ulama amul huzun. Nabi waktu itu amul huzun. Kalau kita buka sejarah ada tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini karena dua orang yang tercinta meninggal di tahun tersebut, yaitu As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Sayyidah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan juga paman beliau Abu Talib. Dua-duanya selalu membackingi di dalam dakwah Nabi, melancarkan dakwah Nabi. Nah, ini harus bisa seperti itu. Ada yang punya power, punya kekuatan, maka jalannya dakwah benar-benar dilancarkan. Seperti siapa? Pamannya Nabi Abu Talib. Ada yang dengan hartanya seperti apa? As-Sayyidah Khadijah. Nah, ini penting kekuatan iman. Apa yang kita bisa perjuangkan buat agamanya Allah, agamanya Habibina Muhammad SAW. Katanya kita cinta sama Nabi, tapi mana buktinya? Apa perjuangan kita buat agama Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dua orang yang selalu mendampingi Nabi, dua orang yang selalu melancarkan dakwah Nabi, meninggal di tahun tersebut yang sama. Paman beliau Abu Talib, kemudian juga istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ikhwan rahimakumullah, Sayyidah Khadijah ini seorang istri yang salehah, yang cinta benar-benar kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidah Khadijah, jangankan harta nyawa pun taruhannya buat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diceritakan, sedikit cerita, ya diceritakan Sayyidah Khadijah waktu sakitnya beliau itu, kalau Nabi datang, Nabi lagi datang dari masjid pulang, ya bukan pintu, kedengaran oh Nabi datang, maka Sayyidah Fatimah putri beliau dipanggil, tolong taruh lututmu di belakang punggungku. Kenapa? Biar aku bisa duduk, biar abahmu atau ayahmu enggak sedih melihat aku sedang sakit, biar kelihatan oh udah enakan ya, udah sehat kan. Masya Allah, sampai begitu. Ya, kalau sekarang gimana Bu? Ya, sakit dikit aduh, biar kita perhatiin. Nah, ini sama juga. Satu waktu Sayyidah Khadijah sedih nangis. Dijelaskan dalam kitab Syawarih Al-Anwar, dijelaskan ya bahwasanya Sayyidah Khadijah pernah nangis satu waktu. Nabi bertanya, wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Apakah kau merasa menyesal menikah denganku? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau menyesal karena hartamu habis untuk perjuangan dakwahku? Tidak ya Rasulullah. Tapi aku saat ini sedih. Kenapa sedih? Aku gak punya harta lagi untuk membantumu ya Rasulullah. Habis-habis sudah. Bayangin seorang perempuan terkaya di kota Mekah saat itu sampai habis hartanya. Buat apa? Perjuangan agama. Perjuangan agama. Ya Rasulullah, seandainya nanti satu saat kau butuh jembatan, kau tidak dapatkan untuk membuat jembatan di dalam dakwahmu tersebut, maka galilah, ambillah tulang buahku, kau susun untuk menjadi jembatan. Sampai sedemikian. Ini benar-benar Sayyidah Khadijah istri yang salehah. Mudah-mudahan banyak di sini Khadijah seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak yang seperti Sayyidah Khadijah. Amin. Ikhwan rahimakumullah. Jadi sedemikian. Tapi Nabi kita Muhammad SAW juga orangnya romantis, ya. Makanya keluarganya harmonis, bukan pengen dilayani aja. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan kalau Sayyidah Khadijah mau naik hewan tunggangannya, yaitu baik keledai atau apa,
Sayyidah Khadijah nampak di sini. Ibaratnya kalau kita tuh bukan gitu kalau mobil. Ada bapak ibu yang ada sekarang. Iya tuh buka pintu, lalu buka juga ya. Satu batu dikit ya. Nggak lihat apa batu sedikit itu. Masya Allah. Ya bu, benar nggak bu? Nah jadi begitu ikhwan rahimahullah. Kalau bapaknya saleh, kemudian ibunya saleh, maka anak-anaknya insya Allah saleh dan saleh. Jadi kita berkaca dulu. Kalau kita pengen punya anak yang saleh dan saleh, kitanya dulu saleh dan saleh. Ikhwan rahimahullah. Lanjut lagi cerita Isra Mi'raj. Jadi tahun tersebut ya tahun kesedihan, tapi sedihnya Nabi bukan seperti kita gerong-gerong, nangis-nangis, frustasi, depresi, enggak, ya. Cuma hati itu benar-benar, kenapa? Karena orang yang dia cintai Nabi cintai. Akhirnya datanglah perintah Isra Mi'raj, diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan, datanglah malaikat Jibril, ada yang mengatakan dengan bersama malaikat Mikail datang membawa buruk, satu hewan tunggangan. Buruk ini dulu pernah dijanjiin, pernah dengar bahwasanya nanti Nabi akhir zaman bakal naikin dia. Dia bingung, gelisah aja, sedih aja. Kenapa? Kenapa kok nggak ada sampai sekarang? Iya. Ternyata malaikat Jibril waktu datang, ada waktu, sekarang waktunya. Gembira, dia nggak bisa diam. Saking gembira, orang kalau saking gembira kan kadang overacting, lebih tingkahnya. Saking gembira ekspresi. Ikhwan rahimahullah. Makanya kalau orang ekspresinya udah lakukan gembira, bagaimana? Senang. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, senang. Begitu juga kalau ekspresinya dia marah. Ya, marah. Ya, syiar-syiar agama dilecehkan, dihina. Ya, suara azan dihina. Ini kan marah. Ikhwan rahimahullah. Termasuk ekspresi. Kemudian ikhwan rahimahullah. Kemudian akhirnya didiamkan oleh malaikat Jibril. Uskun, ya, suruh diam. Kenapa? Karena yang mau naik adalah Nabi Muhammad SAW. Senang gembira. Waktu berangkat, singkat cerita, panjang lagi ceritanya. Singkat cerita, berangkat langsung dapat jelas. Ya, Nabi lewat di kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sedang ibadah kepada Allah di kuburannya, dilihatkan. Kemudian Nabi dilewatkan lagi, dimampirin ke Baitul Laham, kalau bahasa sekarang Bethlehem. Di mana Bethlehem? Dari mana? Malaysia, dari mana? Apa di mana? Ini di Bethlehem. Nah ini tempat siapa? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian lanjut lagi, Nabi diajak ke Tua dan Bukit Tursina. Tempat siapa? Tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Berapa hari? Berapa? 40 hari. Tadinya 30 digenapkan, disempurnakan menjadi 40. Makanya kadang ada maulid arba'in 40 malam. Waktu yang 40 seperti apa? Kalau berkumpul 40 orang maka ada mustajab doa. Kalau umur 40 penentuan baik dan buruknya seseorang. Ini angka 40 sangat hebat Bapak Ibu sekalian. Sangat hebat. Makanya 40. Angka 40. Maka disempurnakan sama Allah menjadi 40 Nabi jalan lagi di saat di Bukit Tursina, ya di tempat yang suci. Nabi Musa alaihissalam itu disuruh lepas sendal, karena tempat yang suci. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj tidak diperintahkan lepas sendal. Sendalnya naik sendal. Masya Allah. Ini kekasih Allah. Nabi Musa kalimullah. Nabi Muhammad Habibullah. Makanya keturunan-keturunannya banyak dipanggil Habib atau Sayyid. Kenapa? Karena datunya adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan rahimahumullah. Lanjutkan lagi setelah itu, ya diperlihatkan dia apa? Biar tambah keyakinan, tambah kuat. Kalau Nabi aja seperti itu, apalagi kita butuh cerita. Karena cerita-cerita yang baik itu jundun bin junudillah, bala tentara Allah SWT yang bisa membuat seseorang tambah dekat kepada Allah SWT dengan
ini lanjutkan kembali. Kemudian Nabi tatkala berjalan lagi, ada seorang kakek-kakek panggil Nabi, "Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad." Ya. "Kemari kau wahai Nabi, kemari kau wahai Muhammad." Kata malaikat Jibril, "Sir ya Muhammad." Jalan terus. Sirnya bukan sir Lembang ya. Sir apa? Bukan. Ya. Ini sir maksudnya jalan, jangan nengok. Jangan berhenti, jalan terus. Ternyata dikasih tahu malaikat Jibril, siapa itu? Itu adalah iblis laknatullah. Kalau kau terkecoh, maka akan terkecoh juga umatmu. Berjalan lagi kemudian ketemu seorang nenek-nenek. Iya Pak, malam-malam ketemu nenek-nenek, serem nggak? Sendirian manggil-manggil lagi. Ya, nenek-nenek. Tapi emasnya banyak. Emasnya, berliannya banyak sekali. Ternyata dikasih tahu oleh malaikat Jibril itu umur dunia. Umur dunia hakikatnya seperti sudah orang tua, sudah perempuan yang tua. Udah tua. Makanya sudah banyak yang rusak di mana-mana. Ya, karena hakikatnya sudah tua. Cuma kemerlapan dunia itu yang bikin silau orang, yang bikin orang tergoda dengan emasnya, dengan berliannya, dengan macam-macamnya. Ya, mudah-mudahan dikuatkan iman kita Allah SWT. Amin. Kemudian ikhwatan rahimakumullah, lanjut lagi. Kemudian ada 3 orang panggil Nabi, yaitu para Nabi. Marhaban ya, assalamualaikum ya awal, mengucapkan salam. Yang kedua, assalamualaikum ya akhir. Kemudian yang ketiga, assalamualaikum ya hasyir. Ternyata apa? Assalamualaikum, salam buat kamu wahai awal. Yang pertama, yaitu yang pertama kali diciptakan, yaitu cahayanya Habibina Muhammad SAW. Adanya surga, ada malaikat, ada yang lain. Semua alam semesta ini karena adanya Habibina Muhammad SAW. Hebat kita punya Nabi. Ini figur benar-benar uswatun hasanah. Kalau saya lihat yang lain-lain lagi, ini figur yang dilihat orang yang pernah sholat, orang yang buka aurat, orang yang jelas-jelas maksiat, jadikan figur. Kita punya figur yang abadi, siapa? Nabi Muhammad SAW. Atau orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini jadi figur benar-benar. Kasih tahu anak-anaknya. Ya, karena di zaman sekarang banyak yang tidak kenal siapa nabinya. Ikhwan rahimakumullah. Assalamualaikum ya akhir, karena yang paling akhir diutus di muka bumi. Kemudian assalamualaikum ya hasyir, karena yang pertama kali nanti yang dibangkitkan di padang mahsyar adalah Nabi kita Muhammad SAW. Lanjut lagi ya, karena waktu udah 9:30 dan lanjut lagi ya, nggak usah lama-lama, nggak usah mampir-mampir lagi, jalan terus ya. Ternyata Allah perlihatkan lagi di situ. Makanya alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Diperlihatkan lagi ada sekelompok kaum, Bapak Ibu sekalian. Sekelompok kaum yang kalau nanam langsung panen saat itu. Baru nanam langsung panen. Baru juga nanam langsung panen. Siapa itu Jibril? Itu adalah orang-orang mujahid fisabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Baik berjihad di dalam peperangan ataupun jihad di dalam lawan hawa nafsunya, ataupun jihad dengan ilmu, jihad dengan harta. Ini ibaratnya dia nanam langsung panen. Masya Allah, nikmat. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan di dalam menginfakkan hartanya atau tenaganya atau pikirannya. Nah, ini buat apa? Buat agama. Nanti balasannya langsung dari Allah SWT. Karena hakikatnya kalau kita memberi, maka berian itu tadi ngomong, yang tadinya aku sedikit, aku menjadi banyak dengan segi pahala. 1 dikali 10. Bahkan Imam Suyuti menjelaskan ada pahala sedekah terbagi menjadi 5. Ada yang dibalas 10 kali lipat, ada yang dibalas 70 kali lipat, ada yang dibalas 900 kali lipat, ada yang dibalas 100.000 kali lipat, ada yang dibalas 900.000 kali lipat. Tinggal kita pilih yang mana. Ya. 1 dibalas 10 kali lipat kepada orang yang masih segar bugar, dia perlu kita bantu, maka pahalanya 10 kali lipat. Itu paling sedikit.
Kemudian yang kedua, satu sedekah dibalas 70 kali lipat kepada orang penyandang cacat. Ya, kita bantu mereka, maka pahalanya 70 kali lipat. Yang ketiga, satu sedekah dibalas 900 kali lipat kepada siapa? Kepada keluarga kita yang memerlukan. Kadang kita bisa baik sama orang lain, tapi sama keluarga, ini banyak yang baik. Kenapa? Karena biasanya dipuji. Kalau orang lain banyak dipuji. Kemudian yang keempat, satu sedekah dibalas 100.000 kali lipat kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Tatkala kita memberi, menyenangkan kepada kedua orang tua, minimal 100.000 kali lipat sudah menanti pahala. Kemudian yang paling besar 900.000 kali lipat kepada siapa? Kepada guru-guru kita, kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya, kepada orang ahli fikih, ahli hadis yang berjuang di jalan Allah SWT. Tatkala kita memberi mereka, maka pahalanya 900.000 kali lipat. Karena dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Walaupun mereka orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan di dalam untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membantu orang yang memerlukan. Ikhwan rahimakumullah. Lanjut lagi, kemudian nanti diperlihatkan lagi ada sekelompok kaum yang kepalanya dihancurkan dengan batu yang sangat besar. As-sakhratu. Sakhrah itu batu besar. Kalau sakhrah ada pasir, tapi kalau sakhrah itu batu besar. Sebuah batu yang sangat besar, ya, itu dihancurkan kepala orang tersebut dengan batu sampai otaknya keluar, isi kepalanya keluar semua. Orang kan kalau kena batu kecil aja udah sakit, bocor bisa kepala. Ya, ini batunya sangat besar sampai hancur semua berantakan di kepala. Tatkala sudah hancur dengan rasa sakit yang sedemikian, maka ini kasih dipakan ke batu, dihancurin, dipukul pakai batu tersebut, dia hancur, dia sakit benar-benar. Allah ciptakan orang tersebut menjadi kepala yang baru lagi, yaitu yang sama, diberi rasa sakit Allah, kemudian dihancurkan lagi. Terus seperti itu. Siapa itu Jibril? Itu orang-orang yang malas sholat 5 waktu, orang-orang yang malas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, maka dijelaskan tadi sama ketua masjid, dijelaskan masalah sholat. Ingat, pesannya Nabi juga di akhir tentang sholat, jaga sholat. Nah ini kata Nabi kita Muhammad SAW, awal ma yuhasabu bil mar'i yawmal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sairul amal wa in fasada fasada sairul amal. Kata Nabi Muhammad SAW. Yang artinya pertama kali nanti dihisab di hari kiamat seseorang itu adalah sholat. Kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, sesuai rukun dan syaratnya, ini banyak sholat katanya berantakan. Ini banyak sholat apa? Nggak bisa sujudnya, anggota badannya nggak benar. Nah ini kudu belajar. Pentingnya kalau di masjid-masjid, musola-musola adanya majelis taklim, adanya majelis ilmu, diantaranya ilmu fikih dan ilmu yang lain. Nah ini pentingnya. Jadi jangan sampai kuat, masya Allah, masjidnya besar. Masjidnya besar. Kira-kira ada majelisnya di sini? Ada majelisnya. Oh, majelisnya penting banget. Ini yang buat memakmurkan masjid. Ini penting kepada Allah. Ya, karena banyak di akhir zaman orang ibadah tapi dengan hawa nafsu. Ibadah didasari dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu. Dia kelihatan oh bagus nih, tapi nggak tahu ilmunya. Akhirnya masuknya bukan dari pintunya. Akhirnya bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Sofatul Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan radhiyallahu anhu menjelaskan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kaifiyatul ibadah, pastikan bagaimana tata cara engkau ibadah kepada Allah SWT, bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, dan apa saja yang membatalkan, sambil continue di dalam ibadah. Kemudian yang rahimahullah, dilanjutkan lagi sampailah ke masjid. Singkat cerita, sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ternyata sudah ada haflah perayaan, yaitu sambutan dari seluruh para nabi dan rasul. Jumlah di dalam kitab Nailul Raja dan di beberapa kitab yang lain, jumlah para nabi kurang lebih 124.000 nabi. 124.000 nabi.
Banyak ya. Kayak seperti jumlah sahabat di akhir sebelum wafatnya Nabi, kurang lebih 124.000. Kemudian jumlah para rasul jumlahnya kurang lebih 313, sama dengan jumlah sahabat waktu perang Badar. Tapi alhamdulillah yang wajib kita imani ada 25. Kalau suruh iman yang 124.000 habis semuanya. Nabi yang dapat 100 lupa lagi tuh. 25 aja masih banyak yang nggak apa, apalagi 124.000. Nah, ini ngaji makanya buat belajar, perlu belajar. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian di situ Nabi menjadi imam. Singkat cerita, Nabi diberikan pilihan antara susu dengan air, ada yang mengatakan susu dengan khamar, yaitu dengan minuman keras. Nabi memilih susu. Asal kalau fitrah, pilihan kau baik, kau pilihan kau benar. Kenapa? Kalau kau memilih khamar, maka akan tenggelam dan lalai umat semua akan maksiat kepada Allah SWT. Pilihan Nabi seperti itu aja sudah banyak yang ninggalin sholat saat ini. Banyak yang ninggalin sholat lima waktu. Banyak yang maksiat kepada Allah SWT. Waliyahulillah. Mudah-mudahan setelah perayaan ini, setelah kegiatan ini, yang orang yang maksiat kepada Allah, mudah-mudahan segera taubat kepada Allah SWT. Segera taubat kepada Allah SWT dan taubatnya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwan rahimahullah, itu perjalanan Islam. Jam berapa nih? 9:30. Masya Allah. Ini kalau jelasin Mi'raj sampai jam 1 kita nih. Ya, kira-kira satu kan? Lanjut ya nih. Lanjut kita. Satu jam 1. Itu satu kalau kita satu ya. Apa tahun depan aja lagi insyaallah ya. Ayo kita lanjutkan Mi'raj sekarang. Ini sampai kita belajar ya. Biar kita bisa cerita juga kepada anak cucu kita nanti. Kemudian peringatan Mi'raj. Tadi perjalanan Islam, sekarang perjalanan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Sebagai kitab Al-Iqrayatul Munasabat yang tadi dijelaskan ya, karangan Profesor Dr. Al-Muhaddits Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Di situ dijelaskan bahwasanya rihlatun, satu perjalanan, qudsiyatun, yang suci, yaitu perjalanan ibadah, bukan sekedar jalan-jalan. Kemudian samawiyatun, yang arahnya ke langit. Tadi kan di bumi, sekarang naik ke atas. Apa istilahnya? Vertikal, ya. Vertikal. Tadi horizontal, ya. Perjalanan ke langit. Samawiyatun, bidayatuha al-Masjid al-Aqsa wa nihayat wa ila samawati ula wa minha ila sidratil muntaha. Mulainya dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai Nabi mendengar apa? Hatta dhahabtu bi mustawa asmafi shariful aqwam atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi menjelaskan yang artinya aku sampai ke satu tempat yang mana sampai terdengar goresan pena malaikat. Gak usah dipikirin penanya kayak gimana, apa standar pilot atau apa, gak usah dipikirin. Ya, intinya yang tahu hanya Allah dan Rasul. Ya. Ini peringatan Islam ini yang pasti berbeda penanya, bukan beda sendiri yang punya kita ya. Kemudian ikhwan naiklah dari Masjidil Aqsa. Kita mulai. Masjidil Aqsa naik. Kemudian ke langit pertama, ke langit. Nah, buat anak-anak yang lagi ngobrol, coba anak-anaknya yang mana nih? Di tengahnya, yang lagi pada khusyuk, ya. Nah, nanti ada kuis, ya ada pertanyaan, kalau bisa jawab dikasih hadiah, mau nggak dikasih hadiah? Nah, benar dikasih hadiah. Makanya simak benar-benar perjalanan Isra Mi'raj nanti ditanya. Ikhwan rahimakumullah, jadi Nabi bersama malaikat Jibril ke langit pertama, diketuklah malaikat pertama. Jibril. Sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Dibukakanlah pintu. Disambutlah di langit pertama.
Di langit pertama ternyata di situ yang nyebut Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengucapkan marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang bagi Nabi yang saleh dan putra yang saleh, keturunan yang saleh. Jadi yang kalimat ibn Saleh, anak yang saleh itu cuma Nabi Adam sama Nabi Ibrahim. Sisanya wal akh saleh dan saudara yang saleh. Karena Nabi Adam bapaknya manusia, sedangkan Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, para rasul. Kemudian lanjut dari langit pertama, Nabi melihat Nabi Adam kalau mengarah ke kanan, melihat ke kanan dalam keadaan senang, dalam keadaan melihat ke kiri, dalam keadaan tidak senang yaitu sedih. Ditanya kenapa? Ya, ternyata kalau melihat ke kanan, lihat semua anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia kita ini yang taat sama Allah. Nabi Adam sebagai tatkala sebelah kiri, semua anak cucu Nabi Adam yang sedang maksiat kepada Allah, ya maka Nabi Adam sedih. Ya, makanya kalau kita maksiat bukan hanya membuat sedih kita orang tua, tidak. Para nabi juga sedih. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat kasih sama kita akan sedih. Makanya jaga perasaan Nabi. Biar apa kita selalu paham bagaimana cara taat kepada Allah SWT. Senangkan hati dan bersama Muhammad SAW. Kemudian kepada Allah naik singkat cerita naik ke langit kedua. Ternyata di langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa ada di langit kedua. Nabi Isa ya waktu dikejar-kejar ternyata yang memberi tahu persembunyiannya itu orang dekatnya Nabi Isa. Itu sama Allah mukanya diserupai dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya nanti bakal turun di akhir zaman melawan Dajjal. Bukan untuk melanjutkan risalahnya, tapi berdakwah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Risalahnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini Nabi Isa saat itu sudah kelihatan. Nah orang yang ditangkap ini siapa? Orang yang memberitahu sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam mukanya diserupai. Maka waktu orang tangkap itu pengen diikat, orang itu berkaitan mukanya serupa tapi kulitnya beda, warna kulitnya beda. Itu pertanyaannya akhirnya tetap pokoknya kalian mukanya serupa udah tangkap aja seperti itu. Allah selamatin Nabi Isa alaihissalam. Karena para nabi para rasul benar-benar dijaga Allah SWT, tetapi juga bagaimana sahabatnya akan ujian. Ada seorang nabi kalau masalah Nabi Zakaria alaihissalam, waktu beliau digergaji, digergaji waktu di dalam pohon, kemudian pohon tersebut digergaji, ya beliau saking sakitnya yaitu teriak. Maka saat itu Allah menegur. Kalau terus tidak sabar masih tetap teriak akan dicabut daripada apa? Garis kenabian dari catatan kenabian Diwan al-Anbiya. Maka dia sabar dia wafat. Demikian kuasa Allah. Nah ini kuasa Allah. Kemudian masuk ke langit ketiga. Naik ke langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf biasanya langsung tahu ibu-ibu nih. Nabi Yusuf terkenal dengan apa, Bu? Belaga, ya, rupawan, ganteng, ya. Masya Allah. Kira-kira ada yang model Nabi Yusuf di sini? Ya, apalagi yang Bu? Ya, yang Nabi Yusuf mungkin, ya, belaga orangnya Masya Allah. Ya, ini Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sangat ganteng, terkenal. Saking gantengnya jangankan orang biasa, ya, majikannya aja tergoda. Majikan tergoda sama pembantunya. Biasanya kalau yang goda itu laki, majikannya, pembantunya perempuan. Kalau terbalik, majikannya perempuan, pembantunya laki. Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam waktu diambil anak, kemudian diangkat, ya. Singkat cerita, kok makin lama makin cakep, tergoda. Ya, akhirnya waktu ditutup nggak ada namanya kalau Aziz, ya suaminya
Itu waktu nggak ada masuk ke kamar, ayo kita laksanakan apa yang dilaksanakan laki dan perempuan perbuatan. Maka Nabi Yusuf ini Allah, aku sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak yang hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf menghindar. Dia menghindar. Kemudian ditariklah gamis baju belakangnya baju belakang sobek. Pas lagi begitu kebuka, namanya fitnahnya perempuan. Ini bahaya Pak. Ya, kalau di dalam Al-Quran fitnahnya syaitan karena dhaifan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lemah syaitan. Kenapa? Ente baca ayat kursi, ente zikir, insyaallah ya baca hati. Tapi kalau fitnah perempuan apa? Inna kaidahunna 'azim. Sesungguhnya budaya perempuan adalah sangat besar. Ini Allah yang di dalam Al-Quran. Ya. Maka ikhwan rahimahullah, makanya banyak yang runtuhnya para lelaki di antaranya sebabnya karena perempuan. Ini hati-hati, hati-hati. Terutama yang muda-muda ya. Jadi cari benar-benar al-ummah tersebut pula. Ini buat ibu juga. Ya, ibu adalah sekolah yang pertama buat anak. Jadi kalau ibunya adalah yang baik, bagus, solehah, insyaallah anaknya juga soleh dan soleh. Tapi biar dapat ibu yang soleh, maka lakinya juga harus soleh. Jadi benar-benar sama soleh. Kemudian ikhwan rahimahullah, ditarik, ya, sobek. Tatkala itu kebuka pintu, kelihatan sama suaminya. Dilihat, wah, suaminya marah saat itu. Maka mengada-ngada Zulaikha tadi. Siti Zulaikha tadi mengada-ngada. Dia bilang, wah, gimana yang melakukan macam-macam itu suami istri kamu ini. Wah. Akhirnya itu ada orang nasihatnya Aziz tadi. Maka dia bilang ke nasihatnya, kita lihat mana yang benar mana yang salah. Kalau andai kata jalisnya rusaknya di belakang, sobatnya di belakang, berarti yang laki yang benar, yang perempuan yang salah, kan berarti ditarik. Kalau rusaknya di depan, nah berarti apa? Yang laki yang salah, seperti itu. Ternyata dia tidak masih. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada fitnahnya perempuan dan syaitan. Akan masuk penjara. Masuk penjara. Ya singkat cerita, pokoknya Nabi Yusuf terkenal dengan rupa. Maka saat itu Bapak Ibu sekalian, nyinyiran, bulian, cibiran dari orang, apa putri-putri pengusaha maupun istri pengusaha saat itu, para pejabat itu pada ngomongin tentang Zulaikha. Masa tergoda sama anak buah sendiri, masa tergoda kan? Dia nggak tahu seperti apa Nabi Yusuf salah. Maka Nabi Zulaikha karena saat itu Zulaikha marah, maka dipanggillah semua mereka yang dipanggil, disuruh apa? Diajak makan. Setelah makan dikasih buah-buahan, dipotongnya ya. Dikasih tisu buat motong. Lagi tengah-tengah motong, Nabi Yusuf suruh jalan. Mereka kaget, mahana bacaran dalam Al-Quran Karim ini pasti bukan manusia, ini pasti malaikat ini jalan tadi. Saking gantengnya, saking rupawannya, saking belaganya, sampai tangan mereka kepotong-potong teriris-iris gak rasa. Masya Allah. Ada yang begitu modelnya? Bu. Kalau yang lakinya begitu kan, yang ada lihat lagi, kelin makan, nggak boleh ya. Ya, kalau kunci surganya itu suaminya. Kalau anak kunci surganya orang tua. Seperti itu. Ikhwan rahimahullah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam terkenal ganteng rupawan. Tapi kata ulama, ibarat kalau kegantengan itu satu bundar, satu bulatan. Ya, itu setengah buat Nabi Muhammad SAW. Seperempat buat Nabi Yusuf alaihissalam. Itu cuma seperempat Yusuf. Seperempat lagi dibagikan umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Jika dapat 0,000 sekian persen. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Bagaimana Nabi Yusuf? Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Cuma beda gantengnya. Ya, Nabi Muhammad terkenal kan?
lebih indah daripada rembulan. Rembulan itu waktu bulan purnama itu tidak seberapa terang dengan terang wajah Nabi Muhammad SAW. Gampang Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang mensifati wajahnya Nabi itu biasanya sahabat masih kecil. Kalau yang dewasa tidak bisa langsung melihat daripada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Langsung berubah kuat. Apalagi menggodai. Nah ini kegantengan ini terbagi menjadi dua. Keindahan terbagi menjadi dua. Pak, Bu, ada lagi sibuk belakang. Bu, masih bersama saya? Masih, alhamdulillah. Mulai jam 10 jadi kita lagi ya. Ikhwan rahimakumullah. Lanjut kita. Lanjut. Kemudian kegantengan atau keindahan terbagi menjadi dua. Ada namanya jamalul lil mahabbah, yang kedua ada jamalul lil haibah. Ada keindahan atau ganteng tapi untuk kecintaan, bikin orang kelep-kelep lawan jenisnya. Siapa? Nabi Yusuf. Ya. Orang tergoda tapi buat fitnah orang. Ini jamalul lil mahabbah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu jamalul lil haibah, gantengnya tapi penuh dengan wibawa. Jangankan perempuan menggodain, ya baru mendekat aja udah gemetar, udah gak kuat. Ya. Bagaimana dengan keindahan wajah Habibnya Muhammad SAW dipenuhi dengan wibawa. Ini perbedaan. Kemudian itu tadi langit berapa tadi? Langit ketiga ya, naik lagi langit keempat, kita lanjut lagi, jangan lama-lama naik keempat ya. Sampai ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lanjut lagi naik kelima, ya waktunya agak malam naik lagi langsung kelima, ya langit kelima. Ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu siapa? Nabi Harun siapa? Nabi sudah ditanya, ya. Gimana baca sejarah 25 nabi, apalagi 124 itu, ya 25 nabi ini yang sejarah. Nabi Harun itu saudara Nabi Musa. Saudaranya waktu ketemu Fir'aun kan yang ngomong Nabi Harun. Nabi Musa butuh bantuan, minta sama Allah SWT. Kenapa bantuan Nabi Musa agak susah ngomongnya? Kenapa agak susah ngomongnya? Karena waktu kecil pernah makan bara api waktu dikasih sama Fir'aun. Kalau dia ngambilnya kurma atau roti, maka aku pegang, aku bunuh. Tapi kalau ngambilnya bara api, maka aku anggap karena Nabi Musa waktu kecil lari dari batu Fir'aun sampai berdarah, sampai luka. Maka malah punya kejangan pengen menentukan kerajaan. Tapi ditolong sama siapa? Istri Fir'aun, Sayyidah Asia. Sayyidah Asia, bukan Aisyah, tapi Sayyidah Asia. Ini perempuan soleh. Karena ini masih kecil dari pernikahan. Ternyata waktu pengen ngambil kurma ditepis sama malaikat. Nah akhirnya kambil bara api masuk ke mulutnya, kemudian dilepaskan lagi. Udah keburu matang. Makanya Nabi Musa doa apa diantaranya? Wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah lepaskan ikatan daripada lisan. Jadi bagaimana cara diantaranya? Minta bantuannya. Tolong dikirimkan Nabi Harun alaihissalam itu sudah. Lanjut lagi singkat cerita, naik lagi ke langit yang ke-6. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang sangat perkasa, tegah, kuat. Ya, Nabi Musa alaihissalam terkenal. Waktu misahin antara orang-orang Mesir berkelahi dengan orang Bani Israel, nggak sengaja dia itu dorong, ada yang mengatakan mukul, nggak sengaja. Ternyata yang dipukul langsung mati, pakai berapa orang tadi? Mati langsung, bayangin, sekali lepak langsung mati. Oh, itu nggak ada ilmunya, itu khusus saja. Atau mungkin ada orang-orang yang zaman dulu spesialisnya ya, sekali lepak langsung hitam gosong. Nah ini begitu ya, Nabi Musa alaihissalam punya kekuatan yang super. Kemudian lanjut lagi, ketemu lagi di langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, para nabi. Baru kemudian diantarlah Nabi kita Muhammad SAW sampai naik ke Sidratul
Muntaha. Sidratul Muntaha itu di situ yang lain malaikat, ilmu malaikat berarti di situ. Makanya diceritakan malaikat Jibril nggak bisa terus. Waktu Muhammad itu perbatasan, wahai nabi langsung maju aja gitu. Ya Jibril, kau ninggalin aku. Kan udah kita dari pertama menambah. Kau di tengah jalan kejar kan nggak enak ya. Kalau lagi jalan-jalan itu tengah jalan. Begitu juga Nabi itu bilang itu seperti kepada Jibril. Ya Rasulullah, kau mampu, kau dapat ini, gitu. Sedangkan aku tidak ya Rasulullah. Seandainya aku berani melangkah saja, satu langkah saja, maka atau langkah niscaya aku bakal terbang. Tak buat, tapi Nabi Muhammad SAW sampai segala-galanya pedih. Ini istimewa kita punya lagi. Kemudian masuk ke Sidratul Muntaha, terus kemudian naik ke atas, terus sampai akhirnya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatul shalawatut thayyibatulillah. Maka dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi nggak kepengen sendirian, Nabi juga pengen ngajak umat baik-baik, sholat-sholat. Nggak kayak kita, kadang dapatnya hal-hal yang bagus, pengen sendirian umat, maka pengen sendirian, ya punya harta benda, ada bagi orang yang sendirian lagi sudah payah. Nabi nggak kayak gitu. Nabi bilang sama umatnya, Nabi bilang apa? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Maka di antara kenangan-kenangan yaitu sholat, dan di dalam sholat itu ada tahiyat, itu tasyahud. Nah itu termasuk daripada kenangan-kenangan Islam ini. Kemudian Allah singkat cerita, Nabi dikasih perintah 50 sholat tadi kepada Tuhan sudah jelaskan 50 sholat. Waktu turun ketemu Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, karena Sidratul Muntaha itu awalnya langit ke-6 sampai ke langit ke-7. Turun di langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam, dikasih apa? Kenapa dikasih perintah apa? Maka diperintahkan 50 waktu. Nggak bakal kuat teman-teman. Umat saya yang agak-agak ini nggak kuat. Kita dibilang lemah. Apalagi umat dulu tuh orang banyak-banyak Pak. Umur panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya kurang lebih 950 tahun, itu baru dakwah. Berarti umur berapa? Dakwahnya 950 tahun. Sabar. Yang ikut cuma 12 orang. Yang ikut cuma 12 orang. 950 tahun. Nah ini sabar benar-benar. Umur umat Nabi Nabi kasih pasarin antara 60 70. Yang kurang banyak, yang lebih sedikit. Makanya kita lihat yang tua-tua udah gak banyak lagi. Kalau dulu yang tua-tua masya Allah banyak. Sekarang satu persatu ya sudah dia. Nah ini kalau kita didapatnya tua-tua yang ke masjid, tua-tua yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini alamat dikit lagi ya turunnya balak itu nggak jadi turun balak karena sebab apa? Masih ada yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tua ibadah, yang muda nggak maksiat, masih ada hewan-hewan ternak, masih ada bayi-bayi yang lucu. Nah ini terjadi turun balak. Tapi kalau sudah ada yang tua-tua di majelis majelis sedia, nah ini kurangnya keberkahan nanti. Makanya hanya tua-tua juga, yang muda-muda harus support. Coba lihat pemuda di hari ini, pemimpin di hari ikhwan rahimahullah. Turun akhirnya minta ringan, dispensasi ringan, korting diskon akhirnya naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikurangi 5 jadi 4. Terus masih ada Nabi Musa, balik lagi, terus balik, bahkan tinggal sampai 5. Udah sampai 5, kata Nabi Musa, balik lagi, masih disuruh balik. Wah habis itu dari 5 dia habis ya. Nah itu dapat wahyu dari Allah, dapat dari Allah 5 sholat tapi pahalanya 50. 5 waktu pahala 50. Ayo begitu. Kenapa sih kata ulama Nabi Musa alaihissalam
getol banget. Bukan kurang ajar sama Nabi ya. Nabi Musa alaihissalam itu ada maksud tujuan dan tawaduknya Nabi di situ kelihatan. Padahal Nabi Musa adalah kalimullah, sedangkan Nabi adalah Habibullah. Tapi mau disuruh sama Nabi Musa balik. Kalau kita kan sekali balik, 2 kali oke masih 3 kali udah boleh mau kan. Pas ketua udah balik mulu kenapa sih? Enggak ada lain apa itu? Apa gitu? Ya. Nah ini begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak sabar, tawaduk itu beliau. Kemudian Nabi Musa ada strategi, ada politiknya di situ. Apa? Ada siasatnya. Apa siasatnya? Nabi Musa waktu itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu, maka juga pengen melihat keindahan wajah Nabi setelah bertemu dengan cahaya Allah. Dapat Allah wajah Nabi, dapat gantengnya, rupanya, indahnya. Kemudian dapat juga aliran cahaya Allah yang menempel kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memandang keindahan wajah Nabi Muhammad SAW di dunia, di alam kubur, tatkala kita terjaga maupun dalam keadaan mimpi, dan di akhirat kelak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum ditutup tadi saya ada janji sama anak-anaknya nulis. Makanya ini kalau bilang itu ya. Kalau nggak begitu ini tadi ngobrol aja. Nah yang kecil-kecilnya, cuma 3 ada berapa orang? Nah kalau bisa jawab nanti angkat tangannya maju ke depan langsung dikasih hadiah. Ya dikasih hadiah. Ya. Sebutkan dan jelaskan siapa aja nama Nabi dari langit berapa aja yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Lihat dulu deh hadiah-hadiahnya. Biar anak-anak belajar Pak ya, jangan dicekokin handphone mulu, ya. Nangis dikit, ngambek dikit, kasihnya orang tua kamu jadi pada nangis pada jangan. Ya. Apa ngambek dikit, yang penting kebahagiaan nanti ada di masa depannya. Ya, jangan sampai handphone mulu. Aneh tahu nggak? Siapa nih? Nah ini hadiahnya dulu nih, tunggu nih. Bisa masuk kantong lagi. Masa kasih ke ketua masjid? Tahu nggak tadi? Siapa aja? Ada yang kecil-kecil belakangnya ada yang ini. Nah ini ada. Nah ini tahu nggak? Coba angkat tangannya kalau tahu. Nggak apa-apa, salah nggak domelin? Salah nggak domelin? Oh, nggak tahu. Alhamdulillah. Ya. Ada yang bilang kalau nggak tahu anaknya bakal dibayar. Ada Alhamdulillah walaupun kami kurang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.